Jadi kita mulai perbaiki itu pola makan. Nah, tapi biasanya saya kasih rulesnya dulu, ya, rulesnya dulu. Selama paling tidak selama 2 pekan Anda Ramadan itu, ya, kan 4 minggu kan, 4 pekan gitu kan, Anda coba deh stop. Semua bahan-bahan yang mengandung gula pasir Anda stop. Beneran, tubuh Anda akan riset sendiri, percayalah. Semua makanan yang mengandung gula pasir Anda stop. Dokter, saya kan bikin sambal pakai gula pasir, ganti kurma, enak. Enak banget, ya. Kalau Anda sudah pernah lihat ya, saya bikin di YouTube itu sambal kurma itu enak. Di Jakarta itu di kafe saya kan bikin kafe sana, judulnya Kafe Jurusiat Rempah, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya terjemahkan dalam bentuk makanan. Jangan tanya kapan buka di Surabaya, karena susah ternyata. Ya, yang diminum ya itu rempah-rempah rimpang semua. Ya, ada 17 jenis minuman kita. Ya, kita ganti namanya semua. Ya, kenapa diganti? Biar ada sensasi. Contoh mungkin di situ ada STMJ, tapi kita nggak tulis STMJ. Saya tulis laki-laki tanda tanya minum ini. Wah, gitu. Dan ternyata memang banyak berefek katanya. Entah efek apa saya nggak tahu lah ya. Pokoknya berefek katanya. Ya, pakai susunya susu kambing, nggak susu sapi. Ya, pakai madu, kemudian ada telur juga. Ya, semua homemade di situ. Kita pakai dressing. Susah lah saya gambarkan karena nggak ada barang. Sampai mana tadi? Nah, itu kuncinya pencernaan tadi, ya. Oke. Ini gula pasir dan semua turunannya Anda stop. Please stop. Serius. Itu efeknya akan powerfulnya luar biasa. Sistem tubuh Anda akan kembali back to normal. Serius. Gula pasir. Itu musuh banget. Semua gula pasir. Ya, tadi kita bercerita tentang sambal tadi, Anda pakai pemanis-pemanis alami aja. Madu, gula aren, ya, gula singkong, gula kelapa, gula jawa. Kalau perlu, kalau minum apa-apa, nggak usah pakai gula pasir mulai sekarang. Anda minum kopi, rasakan pahitnya kehidupan ini. Gitu. Ya. Saya dulu nggak suka kopi, tapi ternyata setelah saya baca data tentang kopi itu masya Allah bagus minta ampun. Ya, asal bukan kopi nikmat. Kopi nikmat tahu? Ada susunya, ada creamernya, itu kopi nikmat. Ya, kalau kopi beneran itu bagus. Ya, kopi itu termasuk salah satu bahan yang bisa memicu. Yang pertama dia fat burner, dia pembakar lemak. Dengan catatan Anda makan yang benar ya, minum kopi sebiji, sisanya kalori semua masuk nggak benar itu. Kalori nggak sehat. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, dia bisa memicu namanya autofagi. Autofagi itu self eating. Jadi tubuh kita itu memakan sel-sel yang rusak dan itu bisa dipicu oleh kopi. Makanya Anda sudah mulai paham kenapa orang yang ngopi nggak perlu banyak makan. Karena kopi itu seperti dia menekan hormon lapar. Nggak perlu makan dia. Ya, nggak usah disebutin temannya apa. Nggak usah disebutin. Ya, saya cuma ngomong kopinya doang. Ya, cuman saya pesan aja bagi yang masih merokok itu, jangan lupa baca basmalah sebelum Anda merokok. Biar tidak merokok bersama syaitan, kan gitu. Kan Nabi bilang begitu kan? Nah, dia nasihatin supaya berhenti, nggak mau. Udah paling tidak habis mau ngudut-ngudut gitu ya, baca basmalah lah dulu. Selesai, alhamdulillah. Ya, paling tidak agak syar'i dikit lah gitu. Kelihatan kok, ya. Emang muka kita itu sekalian itu cerminan wajah, cerminan isi perut kita dan cerminan hatinya kita, wajah kita tuh. Makanya saya lihat muka orang tuh kelihatan, ini nggak lama nih matinya kayaknya. Kelihatan cerah segala macam. Bahkan ilmu yang lebih dahsyat lagi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia lihat matanya orang, dia bilang aku lihat zina di matamu, kata dia. Ada ilmunya kayak begitu. Wajah kita tuh bisa mencerminkan isi perut. Jadi nggak usah ngomong, misalkan orang ini karakter hidupnya sehat atau saya bisa lihat dari mukanya. Bisa kelihatan. Yang tiap hari penuh dengan minyak, misalkan gitu kan. Makanannya itu pagi siang malam minyak aja terus kelihatan, karena bikin konslet di sini. Ini konslet kan. Nggak ada senang-senangnya hidup gitu loh. Ya begitulah. Itu gula. Pesennya saja kalau mau, ya. 3-nya jangan tinggalin selama Ramadan, ya. Baru kita bahas ini. Siap?
Allah saksinya ya. Artinya kalau Ramadan Anda langgar, urusan Anda sama Allah. Saya cuma pengen ngajak sehat aja ya. Saya apa sebenarnya dokter gini-gini ngapain? Saya pengen Anda sehat, Anda sembuh dari penyakit Anda bisa beribadah lebih baik. Itu aja yang saya inginin. Ada yang lain. Buat saya udah kebahagiaan luar biasa dengar kabar-kabar. Kalau dia nanya mood booster saya itu apa? Dapat kabar, ini saya sembuh, ini itu segala macam penyakit-penyakit ini. Udah senang banget saya itu. Itu aja, nggak ada yang lain. Perkara Anda mau pakai herbal manapun terserahlah. Yang penting sadar sehat, sadar bahwa ini jasad akan dikembalikan suatu hari kelak kepada Allah. Pilihannya dua, dalam keadaan sakit berpenyakitan gara-gara ulah kita, atau dalam keadaan baik karena kita jaga. Itu aja pilihannya. Dan Allah akan tanya, udah berapa kali kau ikut kajian Zailul Akbar? Misal gitu kan? Udah berapa? Mungkin gitu kan? Mungkin. Enggak juga kau berubah-berubah, mungkin gitu. Mungkin gitu kan? Ya seperti itulah. Itu yang pertama tuh, gula dan segala turunannya Anda coba stop ya. Mulai sekarang diubah aja. Jadi Anda makan apa-apa, dok kita kan butuh manis. Betul, manis itu kita dapatkan dari sumber manis yang benar. Air tebu manis, kurma manis, buah manis, itu manis tuh loh. Air kelapa juga manis, itu manis yang benar. Madu manis gitu loh. Jadi kalau Anda lihat, nanti kalau makan manis banyak-banyak nanti gemuk. Oh sampai sekarang monyet nggak gemuk-gemuk, dia makan buah. Kan buah, gula buah. Ya seperti itu. Jadi dosa terlalu horor juga ya, apalagi makan buah secukupnya tidak masalah ya. Tapi saya biasanya kalau kayak saya makan buah, cara saya makan buah itu tadi saya jelaskan tadi itu. Saya campurin garam, lada hitam, saya campurin madu sedikit. Enak banget. Ya, jadi dia jadi terasa di lambung juga enak ya, seperti itu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua Pak, minyak goreng dan segala turunannya. Semua produk yang menggunakan minyak goreng. Saya 2 minggu aja lah Anda kerjain itu. Anda akan rasakan badan yang jauh lebih fit, serius. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tadi gula pasir. Yang ketiga apa? Terigu. Ya, jangan tampakkan wajah kesedihan gitulah. Ya. Insya Allah banyak makanan enak dan sehat lainnya, insya Allah. Ya, judulnya kita mau latihan kan. Ya, apalagi nanti Ramadan ini, challenge yourself, tantang diri Anda untuk di-extended. Ya, untuk di-extended atau diprolongkan atau dipanjangkan puasanya. Ya, kenapa perlu diperpanjang? Efeknya kalau sampai 24 jam Anda bisa berpuasa, berarti kita nggak makan, iya, tapi minum boleh. Jadi habis ada makan gitu kan, nggak usah banyak-banyak asupan yang masuk ya. Habis itu minum, misalkan Anda minum air putih atau minum teh hijau atau minum kopi, itu nahan atau dia akan menekan hormon lapar, nanti sahur baru makan lagi. Itu lemak-lemak dibakar sama dia, karena proses autofagi itu semakin diperpanjang semakin powerful dia. Bahkan beberapa yang saya baca di beberapa orang yang menulis dan meneliti itu sampai 48 jam. Itu keren ya. Saya pernah nyobain tapi belum sampai 24 jam, baru 22 jam. Tapi itu sudah powerfulnya luar biasa. Tapi di setting ya. Di setting maksudnya apa? Kita sudah memposisikan bahwa kita tidak makan. Jadi tubuhnya jangan kaget nanti. Jadi misalkan Anda habis sahur, habis buka, mau nggak makan lagi, mau diperpanjang puasanya, Anda ngomong ke pikiran Anda aja, ke tubuh Anda, bahwa nggak ada makan lagi sampai sahur ya. Gitu loh. Maka tubuh akan menggunakan cadangan energi yang ada sebagai bahan bakar kita untuk bergerak dan beraktivitas. Dan biasanya juga kita tidur kan habis itu kan. Nanti makan lagi waktu sahur. Seperti itu. 24 jam ya, keren itu. Jadi ini ilmu diet yang sederhana sebenarnya ya, nggak usah bayar mahal-mahal. Kalau Anda ngerti konsepnya itu Masya Allah efeknya akan luar biasa. Ilmu diet itu sebenarnya 3 konsep aja ya, yang itu digadang-gadang dibeli kita, banyak orang beli puluhan juta, belasan juta. Ilmu sederhana ya, ilmu sederhananya aja ya. Kalau yang masuk sama keluar sama, dia sama berat badannya atau maintain berat badannya. Kalau yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, maka naik berat badannya. Kalau masuk lebih sedikit daripada yang keluar, maka turun berat badannya. Kan sederhana itu. Itu yang dibeli orang 30 juta. Akhirnya apa? Supaya orang tetap makan, dibikin produk-produknya macam-macam tuh, segala macam. Padahal kalau ngerti konsepnya, nanti isi piring itu bisa Anda atur. Ya, kalau mau turun berat badan, katakanlah Ramadan gitu kan, meskipun kita tidak puasa untuk sehat ya,
Kita bukan puasa untuk sehat, kita puasa karena kewajiban. Ya, kita ibadah, sholat itu sehatnya luar biasa. Kalau sholatnya benar, tapi kita sholat bukan untuk sehat. Ya, supaya jangan salah kaprah. Ya, karena semua syariat itu sebenarnya aslinya semua syariat dalam agama Islam ini Bapak sekalian itu menyehatkan semua. Enggak ada yang enggak menyehatkan. Semuanya menyehatkan. Rukun imannya, rukun Islamnya, petunjuk Nabi semua menyehatkan. Ya, seperti itu. Ya, itu yang ketiga. Jadi ada berapa tadi? Gula, terigu sama minyak. Coba di otaknya diputar dikit gitu loh, supaya nanti kita ada kreasi-kreasi untuk bikin makanan sehat gitu loh. Tapi tetap yang bisa tetap maksudnya secara rasa enak, lezat ya. Tapi maksudnya orang tuh masih bisa makan gitu loh. Ya termasuk juga nanti ibu-ibu coba berkreasi bikinin salad. Salad tuh kan gampang banget. Apalagi Anda tahu dressingnya. Dressing tuh banyak banget kita bisa bikin dressing ya. Dressing salad itu contoh mungkin pakai alpukat. Alpukat itu bisa jadi dressingnya salad. Brokoli yang putih atau kembang kol yang putih itu bisa juga jadi dressingnya salad. Kacang Arab itu juga bisa jadi dressingnya salad. Jadi bahan sayur mentah itu pasti baskom segede-gede gaban misalkan gitu ya, masukin situ semua alpukatnya misalkan, atau pakai kembang kol tadi itu misalkan yang di blender ya, maaf ya sudah cair dia, nanti kasih beberapa bumbu kayak bawang putih atau mungkin garam, lada hitam segala macam, campurin di situ, kasih kismis, kasih kacang, udah enaknya minta ampun itu. Kalau nggak minimal pakai apa, misalkan pakai jeruk nipis ya, kasih garam, kasih minyak zaitun sedikit, kasih madu, udah enak juga. Ya, seperti itu kan mudah sebenarnya, nggak ribet sebenarnya. Dan hidup sehat itu jangan pikir itu beban. Banyak orang tuh kadang-kadang susah banget, bla 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 segala macam, akhirnya nggak mulai bergerak, memberikan haknya badan gitu kan. Yang sering diberikan haknya lidah, itu aja. Ya. Sehingga nanti susah dok, begitu dok, saya makan yang ini aja. Ya terserah. Ya, sama juga kayak orang bilang tahajud itu kan susah Pak tahajud tuh Pak. Ya, tapi kalau nggak dipaksa tahajud sampai mati juga kita nggak bakal tahajud. Minimal coba dulu lah 2 rakaat, 1 witir, gitu naik sampai kita merasakan kenikmatannya. Ya, sampai kita merasakan kenikmatan ibadah atau ketaatan kita tadi. Nah itu pengganggunya di stop selama Ramadan. Mulai sekarang dilatih dulu. Ya.